Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 6 September 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudari yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, saya ajak Anda hari ini merenungkan, menolong dan menyelamatkan orang atau berbagi kasih itu dilakukan setiap saat. Saudara dan saudariku, apa maksud dari perintah Allah kuduskanlah hari Sabat yang kita baca di Keluaran bab 20 ayat 8 atau di Ulangan bab 5 ayat 12? Dalam Injil hari ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka begitu ingin menangkap Yesus dalam tindakan Yesus melanggar ritual hari Sabat menurut mereka, sehingga mereka dapat menuduhnya melanggar hukum Allah itu. Mereka dengan tahu dan mau memantau apa yang akan dilakukan Yesus pada hari Sabat, untuk kemudian bisa membuat tuduhan penyimpangan. Injil Lukas yang kita dengar mencatat bahwa Yesus tahu pikiran mereka, kelicikan mereka. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka dipenuhi dengan kemarahan, iri hati, dan penghinaan terhadap Yesus karena mereka telah menempatkan di pikiran mereka sendiri tentang benar dan salah di atas pikiran Tuhan. Mereka, ahli Taurat, orang Farisi, mereka terjerat dalam legalisme mereka sendiri karena mereka tidak mengerti atau melihat tujuan dari Tuhan terhadap perintah yang Dia beri, yang Tuhan beri. Yesus menunjukkan kekeliruan mereka dengan menunjuk pada maksud Allah untuk hari Sabat, yaitu untuk melakukan yang baik dan menyelamatkan hidup daripada melakukan kejahatan atau menghancurkan kehidupan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa arti penting Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya? Santo Ambrosius, uskup Milan yang hidup pada abad keempat, yang berperan penting dalam membawa Santo Agustinus kepada iman Kristiani, dia mengomentari keajaiban ini dengan berkata, "Kemudian kamu mendengar firman Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu. Itulah obat yang umum dan universal.
Anda yang berpikir bahwa Anda memiliki tangan yang sehat, berhati-hatilah agar tidak mati oleh keserakahan atau penistaan. Sering-seringlah mengulurkannya. Ulurkanlah kepada orang miskin yang memohon kepadamu. Ulurkanlah untuk membantu sesama, untuk memberikan perlindungan kepada para janda, untuk melindungi dari celaka yang kamu lihat mengalami penghinaan yang tidak adil. Serahkanlah kepada Allah karena dosa-dosamu. Tangan itu teracung lalu sembuh. Tangan Yerobeam menjadi mati ketika ia mempersembahkan kurban kepada berhala, kemudian terulur hidup kembali ketika dia memohon kepada Tuhan. Demikian kata Santo Ambrosius mengomentari mujizat yang kita dengar dalam Injil hari ini. Saudara dan saudariku terkasih, mengapa dan orang Kristiani merayakan hari Minggu sebagai hari Tuhan? Yang terpenting adalah dalam perayaan hari Tuhan, hari Sabat, kita merayakannya untuk memperingati karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus dan karya baru penciptaan yang diselesaikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tindakan Tuhan ini adalah model bagi kita. Jika Tuhan beristirahat dan disegarkan pada hari ketujuh, kita juga harus beristirahat dan membiarkan orang lain, terutama yang miskin, yang berkebutuhan, juga disegarkan. Mengambil perhentian pada hari Sabat adalah cara untuk mengungkapkan rasa hormat kepada Tuhan atas semua yang telah Dia lakukan bagi kita. Namun, perhentian itu, istirahat itu, tidak membebaskan kita dari kasih kita kepada sesama. Jika kita benar-benar mencintai Tuhan di atas segalanya, maka cinta Tuhan akan meluap kepada cinta kepada sesama juga. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat menjadikan hari Minggu sebagai hari yang kudus bagi Tuhan? Pertama, dengan menahan diri dari pekerjaan yang tidak perlu dan dari kegiatan yang menghambat ibadah kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa kemudian menggantikan waktu untuk Tuhan itu dengan menyelesaikan pekerjaan di rumah. Biarkanlah hari Tuhan menjadi hari Tuhan. Kita juga pada hari Minggu bukan berarti tidak dapat melaksanakan karya belas kasih. Kita harus, bahkan wajib, untuk setiap saat melakukan karya belas kasih, termasuk pada hari Tuhan, pada hari Sabat. Kita melayani orang sakit, orang lemah, mereka yang terabaikan dengan kerendahan hati. Kita juga mencari relaksasi yang bagus, yang benar untuk pikiran dan tubuh kita. Sukacita hari Tuhan adalah hari besar, hadiah terbesar untuk menyegarkan dan menguatkan kita dalam kasih kita kepada Allah dan sesama. Saudara dan saudariku, tahukah Anda dan saya akan sukacita Tuhan itu? Dan apakah kita menemukan ketenangan dan kesegaran dalam merayakan hari Tuhan? Sebagai murid Tuhan, saudara dan saudariku, kita menolong, menyelamatkan orang dengan perbuatan kasih itu setiap saat dan tidak pernah atau harus dibatasi oleh aturan-aturan yang mengikat. Perbuatan kasih menuntut pengorbanan. Perbuatan kasih menuntut cinta, kerendahan hati, dan kesabaran. Saudara dan saudariku, semoga kita selalu mengedepankan sesama kita, kesejahteraan umum, menolong dan menyelamatkan mereka yang membutuhkan. Itulah yang Yesus minta dari kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kemenangan-Mu atas dosa dan kematian di kayu salib dan dalam kebangkitan-Mu, Engkau memberi kami jaminan untuk berbagi dalam kehidupan abadi di surga. Ubahlah hati kami dengan kasih-Mu sehingga kami dapat dengan bebas melayani sesama kami dan menemukan sukacita dalam kesegaran dalam perayaan hari Tuhan pada hari Minggu, dan bahkan setiap hari ketika kami berjumpa denganmu dalam Ekaristi, baik itu secara offline maupun online. Tuhan,
tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.